Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel M Jaya 99. Kali ini saya berada di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di kandang peternakan sendiri nih lor. Kebenaran hari ini saya lagi santai dan jalan-jalan ke kandang saya sendiri nih lor. Dan kebenaran hari ini hari ini? Hari Minggu nak ya. Dan kebenaran hari ini hari Minggu dan saya ingin membagikan kepada rekan-rekan cara beternak domba merino dan penghasilan dalam 10 bulan. Yuk kita langsung simak videonya. Dan sebelum kita simak videonya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah support saya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan semoga sampean semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah dan diberikan kesehatan. Dan yang belum sholat, silakan sholat. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia. Yuk kita langsung simak videonya. Let's go. Bisa rekan-rekan lihat nih, domba yang berada di kandang saya sendiri lor. Jadi saya itu kalau pilih domba itu pilih yang super lor, atau domba merino yang super. Nah ini kandangnya masih jelek lor, tapi 1 bulan lagi ini saya rombak semua. Ini ada 3 kandang, jadi saya rombak jadi 1 rencananya lor. Kalau deal yang kandang 1 ini lor. Nah ini jantannya di kandang ini harus 1 lor, jangan sampai 2. Dan apabila domba itu baru datang, kalau bisa dipisah lor, jangan dikumpulkan sama domba yang sudah lama di kandang, karena akan menyebabkan itu kayak parang itu lor, atau kayak benjolan di mulutnya itu lor. Nah itu yang pengalaman saya seperti itu. Jadi apabila rekan-rekan mau beternak domba, caranya itu baru datang itu dipisah selama kurang lebih 5 hari ya. Waktu pertama datang itu lor, jangan langsung dikasih minum biar tidak kembung. Jadi dikasih makan aja dulu. Sepengalaman peternak yang lain pernah bercerita sama saya lor, apabila domba yang baru datang itu dikasih minum, langsung dikasih minum pas baru datang itu biasanya kembung dan mati lor biasanya lor. Nah ini jadi buat teman-teman peternak semua, apabila mendatangkan domba dari Jawa Tengah ataupun dari mana, kalau sudah datang ke kandang usahakan dipisah dulu, jangan kumpul sama domba yang sudah lama di kandang. Dan waktu baru datang itu jangan dikasih minum dulu, dikasih pakan aja. Paginya langsung dikasih minum dalur. Intinya 10 jam, setelah 10 jam langsung dikasih minum gak apa-apa. Nah ini lor, senangnya kalau pelihara domba merino itu begini lor. Jadi kalau untuk pemula tidak langsung banyak tidak apa-apa, nyicil dulu untuk pejantan atau betinanya 2 ekor gitu lor. Nah ini yang besar ini lor, bukan pejantannya, ini betina ini lor, super sekali ini. Ini murah, saya beli cuma 4.350.000 ini yang besar ini. Nah itu, tapi cari lagi sekarang nggak ada loh, nggak mungkin dapat sudah. Nah itu yang pejantannya ini saya belinya dulu itu harga 7.500.000. Yang ini murah, ini harga 3,5 ini. Yang ini sama harga 3,5. Dan yang 2 ini loh, nah 2 ini yang ngumpul 2 ini 9.200.000 2 ekor, berarti per ekornya ini 4.600.000. Dan yang Texel itu lor, itu 2.800.000. Dan ada yang di belakang itu juga domba merino, umurnya kurang lebih 7 bulan, itu harganya 3.600.000. Nah, jadi rekan-rekan apabila pelihara domba merino gak usah khawatir tentang penghasilannya, karena anakan aja umur 3 bulan sampai 4 bulan itu harganya di kisaran harga 3.350.000 lor. Jadi kalau peliharanya ini kan 8 ekor, ini pejantan 1 dan sudah hamil semua ini lor. Yang 6 ekor ini hamil semua, yang 1 ekor belum.
kan sudah kelihatan lor. Itu kalau beranak satu-satu aja sudah berapa, tinggal dikalikan. Itu minimal beranak satu-satu. Maksimalnya kalau merino itu bisa 3 bisa 2. Nah itu. Jadi kalau dihitung separuh-separuh aja lor, separuhnya beranak 2 dan yang separuhnya beranak 1, kan sudah 6 tambah 3 berarti 9 ekor, dikali 3 juta kan sudah 27 juta lor dalam sekali beranak dalam 10 bulan. Nah itu bisa rekan-rekan kalkulasi sendiri nanti. Jadi kalau menurut saya pelihara domba merino tidak ada ruginya. Rekan-rekan sudah berpenghasilan kurang lebihnya 2.500.000 dalam tiap bulan itu loh. Bisa sampai 3 juta. Kalau anaknya ini lor, kalau anaknya ini kawin sama ini bisa 5 juta atau 4 juta anaknya ini lor. Karena barangnya ini super dan anaknya pastinya super keluarnya dan full bulu ini lor. Ini full bulu. Jadi sulit membedakan karena ini kepalanya mirip sama kayak pejantannya ini lor. Pejantannya susah membedakan. Jadi 9 ekor aja anaknya ini. Yang 3 beranak 2, yang 3 lagi beranak satu-satu, itu sudah 9 ekor lor. Tinggal dikalikan aja 3 juta. Itu minimal 3 juta kalau merino seperti ini lor. Karena merinonya yang saya pelihara ini super. Dan ini karena sudah habis dipotong makanya kelihatan tidak full bulu. Sebenarnya ini full bulu semua ini lor. Nah ini. Jadi 3 juta kali 9 sudah 27 juta dalam waktu 10 bulan. Kenapa saya bilang 10 bulan? Karena waktu datang ini sudah sebagian ada yang sudah hamil lor. Hamilnya ini kurang lebih 6-7 bulan. Dalam 10 bulan itu kan sudah anaknya sudah umur kisaran 4 bulan ini lor, atau 3 bulan. Karena sudah sebagian ini sudah ada yang hamil 2 bulan, 3 bulan gitu lor. Tuh. Ini kandangnya masih kecil ini. Dan diusahakan lor, kebanyakan para peternak itu tidak menjaga lubang ini. Biasanya peternak yang baru belajar atau peternak lawas tuh banyak yang ini tempat pembatasnya leher antara leher ke domba yang lain ini biasanya dikasih palang gini lor. Nah, dikasih palang gini. Akhirnya domba itu percuma meskipun bagus tapi akhirnya di atas leher itu rusak. Yang benar itu seperti ini loh, meskipun kandangnya jelek tapi pengaturannya bener ini loh. Nah, ini. Jadi saya kasih tinggi gini biar kalau domba itu makan bisa ke atas kepalanya gitu loh. Nah, tuh. Jadi domba itu tidak rusak dari atas lehernya itu. Yang paling penting kalau menurut saya, domba waktu baru datang itu jangan dikasih minum. Itu tipsnya. Biar domba rekan-rekan semua selamat. Dan yang kedua, kayu yang di tengah ini antara pembatas domba ini usahakan tinggi ke atas. Jangan sampai dikasih palangan atau kayu pembatas leher itu. Karena domba itu akan bungkuk kalau kelamaan lor. Kalau lama-lama akan menjadi bungkuk gitu maksudnya. Kalau seperti ini domba itu tetap gagah. Waktu dikeluarkan tetap gagah dan pasarannya itu tetap mahal lor. Kalau sudah bungkuk, kalau jalan itu nunduk, akhirnya domba itu gak ada pasarnya, murah lor. Hitungannya tidak super lagi dah. Tuh. Ini tip dari saya cara beternak domba. Dan kalau kasih pakan itu lor, kalau bisa kasih pakan tuh waktu dapat tuh langsung dikasihkan lor, karena gizinya masih banyak seperti ini dah. Nah ini kan masih hijau, masih segar ini. Gitu. Dan usahakan tuh air itu harus selalu standby. Nah ini. Dan di bawah kandang itu tinggi lor, jadi amoniak yang dari kotoran itu tidak naik ke atas karena kena angin yang dari samping itu lor. Nah itu
Kalau kandangnya terlalu pendek, biasanya itu gampang kena penyakit dombanya karena amoniaknya itu naik ke atas, tidak ada sirkulasi udara. Kalau gini nih lur, udara itu berlalu lalang lur di bawahnya kandang ini. Akhirnya amoniak itu keluar, nggak sampai ke atas. Nah nih lur, super lur di kandang saya ini lur, domba merinonya ini. Dan kalau bisa teman-teman apabila beli domba merino, kalau beli pejantan usahakan yang lebih mahal sedikit, gak apa-apa lor, karena dia termasuk pencetak lor, pencetak untuk anakan domba selanjutnya. Jadi gak ada ruginya beli domba harga 7,5 ataupun 10 juta, tapi mencetak anak yang super harganya bisa di harga 4 juta sampai 5 juta loh, bisa lebih. Nah itu, jadi domba pejantan satu untuk kawin dengan indukan 5 ekor aja, keluarnya itu kan sudah banyak dapat uang loh. Jadi perhitungannya itu gak ada ruginya. Kalau secara akal rugi kalau dipelihara 1 ekor aja, tapi kalau dibelikan domba betina 3 aja kan sudah balik modal loh gitu. Tapi kalau orang awam ngitungnya, oh ini mahal gitu biasanya. Padahal kalau bisnis itu gak ngitung 1 ekornya, nanti kan dibelikan 3 ekor atau 5 ekor betina, nanti digabung. Nah, keluarnya itu kan sudah melebihi, hampir balik modalnya sudah loh sama betina-betinanya itu. Gitu. Sama seperti ini loh. Nah, ini sama seperti di depan saya ini, contohnya ini. Ini modalnya semua kurang lebih 35. Nah, ini sekali keluar untuk 10 bulan. Kalau sehat-sehat terus semua lor ya, yang saya maksud ini gak ada musibah, gak ada apa. Ini kalkulasi yang sudah sering di teman-teman peternak. Ini kan sudah dapat 29 juta untuk anak-anaknya aja loh. Tadi sudah dibahas. Kan sudah kurang 6 jutaan loh berarti. Nah itu. Bisa rekan-rekan bandingkan nanti dengan sapi ataupun dengan hewan lainnya. Jadi pelihara domba merino itu gak ada ruginya. Nah itu. Dan di kandang satunya saya juga pengalaman lor. Itu modal 11 juta 200 itu kalau dijual sekarang sudah laku kurang lebih 20 juta lebih loh kalau dijual semua. Itu cuma 8 bulanan itu loh. Jadi kan sudah untung 9 jutaan itu. Nah itu. Dulu saya sapi, sekarang saya pindah ke domba, tapi sebagian masih saya juga ternak sapi juga loh. Ini loh, senangnya pelihara domba merino itu seperti ini loh. Nah ini. Jadi lanjut ke pembahasan yang tadi. Jadi 11 juta 200 sekarang kalau dijual itu di kandang satunya itu lor, itu sudah menjadi 20 juta lebih dalam waktu 8 bulan. Saya belinya itu ada yang 2.600.000, 3.700.000, ada yang 2.400.000, ada yang 2.500.000 dari 4 ekor itu loh. Itu bisa jadi 20 juta dan sudah saya buktikan sendiri kalau dijual sekarang itu saya hitung paling rendahnya sudah loh. Nah, ini. Jadi rekan-rekan, daripada uangnya ditabung, kalau menurut saya mending uangnya diinvestasikan, dibelikan domba merino atau domba Texel. Tapi kalau saya saranin mending domba merino saja karena sudah hitungannya sudah ketemu lor. Pasaran anaknya itu sudah bisa dihitung. Minimalnya itu 2,5 kalau jelek. Tapi kalau induannya seperti ini pastinya di atas 3 juta. Nah, bisa rekan-rekan lihat. Jadi daripada uangnya ditabung, kebanyakan kan orang merantau itu lor ke Malaysia atau kemana, uangnya itu ditabung. Jadi orangnya kerja, uangnya itu lor tidur saja. Seharusnya uang itu jangan ditabung, diinvestasikan, dibelikan domba merino, kan pastinya beranak pinak uangnya itu lor. Jadi uang itu tidak tidur aja, uangnya juga kerja gitu. Caranya gimana? Caranya uangnya itu pasrahkan kepada orang yang jujur, disuruh carikan pemelihara yang jujur. Nah itu. Jadi akhirnya
bisa beternak seperti ini lor. Nah ini. Jadi kalau rekan-rekan semua merantau sudah uangnya sudah cukup untuk beli domba, mending rekan-rekan semua bisa membeli domba, nyuruh siapa atau tetangganya atau ibunya atau bapaknya kan bisa aja loh dibelikan domba merino. Jadi rekan-rekan kerja itu gak sia-sia, uangnya itu di belakang bertambah dan ada tambahan yang kerja itu juga gitu loh. Jadi kan enak, uangnya bisa kerja juga termasuk lur gitu. Cukup sekian dulu lur tip cara beternak domba merino dari saya. Apabila rekan-rekan suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini ya lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.